Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, kita lanjutkan langkah selanjutnya dan masih tentang pengertian anak dan hak-hak anak. Nah sekarang untuk hak-hak anak atau klaster hak-hak anak. Sebelumnya kan tadi udah disebutkan apa pengertian hak anak. Nah sekarang kita akan permainan Bu ya, yaitu permainannya pengelompokan gambar atau klaster-klaster hak anak seperti yang di belakang ini Bu ya. Ini udah sebagian ada yang udah terisi, tinggal sisanya silakan tempelkan di kolom mana. Kartunya udah saya bagikan Bu ya, ada di Ibu Dela. Nah silakan Ibu Dela tempelkan sesuai kolomnya ya. Tulisannya itu di mana? Silakan. Ya, silakan sok tempel di sini. Berapa lagi? Ya, Bu Dela ya. Kenapa Bu menempelkannya? Ibu tidak di satu kolom? Yang tadi yang gimana? Kenapa tidak di satu kolom? Karena setiap anak mempunyai hak Yang berbeda-beda. dia yang berbeda-beda. Ya benar Bu ya. Nah, jadi kita anggap gambar ini ya sebagai bentuk tubuh anak. Iya. Karena di anak kan ada hak-haknya beda-beda, ada Iya. hak sipil, kemudian hak keluarga dan pengasuhan alternatif, kemudian ada hak kesehatan dan kesehatan sosial, kemudian ada hak pendidikan juga dan perlindungan khusus. Nah, Ibu, berdasarkan pelompokan tadi, jadi cara untuk memenuhi hak anak itu seperti apa, Bu? Ibu Uti bisa menjawab? Yang barusan juga sama kayaknya. Ya, karena setiap anak mah harus mempunyai hak. Harus dipenuhi kali Dia ini ya. harus dipenuhi haknya karena Ya. semua anak itu berbeda-beda, Benar, nggak iya. sama. Iya Bu, benar. Terima kasih Bu. Nah jadi benar apa yang dikatakan Ibu Uti. Jadi cara yang harus dilakukan oleh orang tua untuk memenuhi hak anaknya itu semua hak anaknya harus dipenuhi. Jangan sampai ada yang tidak dipenuhi karena itu akan mempengaruhi kepribadian Iya. anak-anak ibu semua ya. Nah seperti yang di flip chart ini ya, kesimpulannya benar tadi seperti apa yang Ibu Uti bilang, hak anak berbeda-beda benar. Di sini dibagi ada 5 klaster atau 5 pembagian. Yang pertama klaster hak sipil dan kebebasan, yang kedua klaster lingkungan, keluarga dan pengasuhan alternatif, yang ketiga klaster kesehatan dan kesejahteraan dasar, kemudian yang keempat hak pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, kemudian yang kelima hak langkah-langkah atau perlindungan khusus. Kemudian di sini juga ada hak anak Bu ya, ada di sini kurang lebih ada 31 hak anak. Kalau tadi kan pembagian hak anaknya, nah sekarang ini hak-hak anaknya. Ada 31 hak anak Bu ya. Yang pertama bisa dibacakan Bu Dela. Nomor 1, bermain, berkreasi, Yang kencang. berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, Ya. bebas beribadah sesuai agamanya, bebas berkumpul, Ya. bebas berserikat, Ya. hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, nama, identitas, keluarga negaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan paling tinggi, standar hidup yang layak. Ya, nah itu hak anak Bu ya. Nah ini ada lagi yang anak terkait dengan perlindungan Bu ya. Yang nomor 17 itu hak pribadi. Kemudian hak dari tindakan penangkapan sewenang-wenang. Kemudian dari perampasan kebebasan. Yang nomor 19 perlindungan dari perampasan kebebasan. Yang ke-20 dari pelakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi. Kemudian yang 21 dari siksaan fisik dan non fisik Bu ya. Terus yang ke-22 dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual. Kemudian yang ke-24 dari eksploitasi atau penyalahgunaan obat-obatan.
Kemudian yang ke-25 eksploitasi sebagai pekerja anak. Yang ke-26 dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas atau kelompok adat terpencil. Yang ke-27 yaitu dari pemandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak Bu ya untuk dilihat anak. Kemudian yang ke-28 khusus dalam situasi genting atau darurat. Kemudian yang ke-29 khusus sebagai pengungsi atau orang yang terusir atau tergusur. Kemudian yang 30 khusus jika mengalami konflik hukum. Yang ke-31 terakhir khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial. Inilah 31 hak anak Bu ya yang harus dipenuhi. Nah, jadi ada pesan yang harus ditegaskan oleh saya kepada Ibu ya. Yang pertama, jadi bahwa setiap anak itu mempunyai hak yang harus dipenuhi. Yang pertama, hak anak merupakan kebutuhan anak baik fisik, psikis maupun sosial yang wajib dipenuhi oleh setiap orang tua Bu ya. Tadi benar apa kata Ibu, yang wajib dipenuhi oleh orang tua atau yang diberi kuasa. Sekali lagi Bu ya, hak anak itu merupakan kebutuhan anak baik fisik ataupun psikis maupun sosial yang wajib dipenuhi oleh setiap orang tuanya atau orang yang diberi tanggung jawab. Kemudian yang kedua, pesan kuncinya yaitu jika orang tua tidak bisa melaksanakan kewajibannya, berarti sama dengan melanggar undang-undang anak ya. Jadi sekali lagi, jika orang tua tidak bisa melaksanakan kewajibannya, berarti sama dengan melanggar undang-undang anak. Nah, yang terakhir, jika orang tua tidak mampu memenuhi dan melindungi hak anaknya, maka negara wajib mengambil alih tersebut, misalnya ditempatkan di panti. Tapi kalau di daerah kita nggak ada Bu ya, semuanya insya Allah tidak ada yang diambil oleh negara Bu ya. Ya. Terima kasih Ibu-Ibu atas waktu dan kesediaannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.